yang berdasarkan pengalaman Nabi SAW, berdasarkan ilmu yang diturunkan. Nabi mengajak kepada tauhid, mereka tetap nak bertahan dengan syubhat syirik, dengan syirik yang datang dari akibat syubhat. Mereka menganggap orang-orang soleh itu punya kelebihan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi katakan, jangan lagi kalian mengkeramatkan orang-orang itu. Kalau kalian keramatkan, nanti kalian merasa lebih dekat kepada Allah dengan berada dekat dengan mereka. Tetapi Nabi mengajak, kalau kalian nak dekat kepada Allah, tempat terdekatnya adalah di masjid ketika sedang sujud, bukan ketika sedang ziarah ke kubur keramat, atau bukan sedang meminta melalui perantara-perantara. Onda kami tetap mengalami perantara karena mereka orang-orang dekat Allah. Bayangkan seorang raja, kita tidak bisa langsung sampai kepadanya meminta. Nah, kita katakan, Nabi katakan itu tidak benar, karena raja nggak tahu semua rakyatnya. Kalau Allah tahu semua rakyatnya. Mana yang hatinya jujur meminta dengan hanya sekedar berbahasa basi, Allah lebih tahu. Kalau raja nggak tahu, maka perlu orang dekat. Orang dekat ini kadang-kadang juga menipu raja juga, tidak tahu rajanya. Sahih? Sering tidak raja tertipu oleh orang dekatnya? Sering. Apalagi pejabat-pejabat di bawahnya. Nak camat, nak bupati, nak lurah, nak wali kota, sering tak tertipu oleh pembisiknya? Sering tak? Sering. Sampai hari ini masih ada. Sampai berperang orang, sampai hancur kerajaan gara-gara itu. Sahih? Hancurnya Bani Abbasiyah gara-gara orang dekat. Menterinya Ibnul Alqami adalah Syiah Rafidah. Jadi kalau tuan-tuan ada yang juga yang percaya dengan Syiah hari ini, berarti tidak punya ilmu tentang orang Syiah. Mereka itu kalau antum mengakui kebenarannya berarti kita kafir. Sebab di mata mereka selain Syiah adalah kafir. Oh enggak, mereka sudah saya tanya langsung, mereka enggak katakan kita kafir. Woi, tuan-tuan, orang Yahudi dulu ngaku kafir enggak zaman Nabi? Orang munafikin ngaku ndak mereka kafir di zaman Nabi? Padahal Nabi SAW tertipu olehnya. Makanya gimana cara menentukannya? Ta'rifuhum bisimahum. Kalian kenal mereka dengan tanda yang ada pada mereka. Apa tanda munafik? Ketika Islam kuat, mereka sembunyi. Ketika Islam lemah, mereka tunjuk gigi. Jelas? Mereka bila berbicara, orang munafik. Bila berbicara, dusta. Maka orang Syiah sebesar-besar amal dan ibadah mereka adalah bisa berdusta. Di mana ditemukan? Dalam kitab ulama besar mereka, seperti dalam Al-Kulaini, Usulul Kafi, bahwasanya bertaqiyah. Apa makna taqiyah? Menyampaikan di depan orang yang tak semazhab dengan mereka sesuatu yang berbeda dalam keyakinan mereka. Misalnya antum tanya, kami kafir tidak di mata kalian? Lalu dia jawab, keyakinannya kita kafir, tapi diucapkannya tidak. Karena taqiyah itu pahalanya lebih dari 70 kali umrah. Berapa kali umrah? Kalau nak banyak pahala, duta. Itu Syiah tu, agama Syiah tu. Jangan coba tanya oleh kalau ada Syiah gini kan di Bangkinang kan, tuan-tuan tanya, iya kafir Abu Bakar Umar? Ndaknya. Bagi mereka itu taqiyah di tengah-tengah Ahlus Sunnah.
berpahala lebih dari 70 kali umrah. Tuh, nak banyak pahala umrah masuk Syiah. Jadi kaum muslimin semua tuh apa mau gang cito macam itu seperti Khomeini sekarang mengatakan, pimpin si tertinggi Iran hari ini, kami tidak peduli Iran habis, tidak peduli kami mati, tapi yang paling penting adalah Islam hidup, katanya. Cayo tuan-tuan, cayo cayo itu adalah termasuk penutur. Indah dan cayo adalah berpuluh kali umat orang Arab berperang untuk melawan Yahudi, membebaskan Palestina sejak tahun 48. Tidak pernah orang Syiah ikut dalam barisan orang Islam. Dua aja sikapnya, satu bersekongkol dengan Yahudi di belakang layar, dua abstain, tidak membantu di lapangan, dan tidak pula menyokong umat Islam Arab. Itu tiba-tiba pawangnya Israel, diserang Israel, setelahnya diserang oleh Israel. Langsung tuntut bawa pikiran lancak pongai si aru kini nangnya. Lah bapa orang kapiu juang kapiu. Elok pongai ke Islam langsung. Woi, dong elok. Dulu pong Amerika Uni Soviet langsung anjak pongai juang Islam. Woi. Ne tentu dia mula PK bawa ke Soviet wah. Jadi kawan-kawan saya yang kuliah di Madinah, mereka menceritakan bagaimana azabnya mereka di masa Uni Soviet dulu. Baca Quran rumah tidak ada, tidak boleh ada Quran rumah. Kalau ada pasti disimpan di ruang bawah tanah. Mereka belajar dengan guru sambil menuge. Tahu menugenya? Apa yang masih kau nugenya? Nugal, nanam padi atau nanam kacang. Jadi syekh di sana itu bergantian dia keliling tuh. Ya, ketika sampai di syekh disebutkan hadatsana fulan fulan, selesai baru belajar lagi. Itu yang dia hafalnya terus sambil belajar. Lai tolak belajar macam itu woi. Lai tolak lah ruang AC pun nak pulang je nak wak. Kan ya? Makan payah, tapi masya Allah walaupun demikian saya temukan mereka luar biasa, hafalannya kokoh, ilmunya tidak kurang dari kita, walaupun susah didapatkan. Itu tidak pawang Amerika Uni Soviet waktu itu, pawang. Itu elok pawangnya kawak, tidak. Pawangnya adik-adik je, sangkulakan warisan tu awak lewat. Faham tak? Bawa hantar adik-adiknya tu awak dapat warisan. Hah? Tidak kan dapat dah. Jadi makanya kadang-kadang Anda bingung melihat orang-orang pintar ini kok seperti itu bisa cara berpikirnya. Ya orang-orang hebat. Tapi keheranan saya hilang ketika saya baca kembali sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang yang perdagangannya dah sampai ke Persia, dah sampai ke Sabah, dah sampai ke Romawi, sampai ke Habasyah, dah bergaining dengan orang-orang Eropa waktu itu, tapi ternyata nampak batu ancak dianggap sebagai sembahan. Sudah itu dapat lo batu no lebih ancak pada itu, buang no lama ganti je yang bau. Kemana pikiran juga? Hah? Pahamnya enggak? Enggak paham dah. Datang potwi, tumbuh orang deh, mati orang situ sodo, kecuali ponari. Kan kisah ponari lah, tu sudah itu bos, batu situ berlubang, banggap itulah yang menyelamatkan ponari. Masuk dalam pikiran orang banyak, masuk banyak sarjana GP kokian pay minta, kek ponari. Kan ya Jo? Ada dokter ke sacu ya tak? Jadi ketika dan tengok itu hilang keheranan saya. Kenapa? Gara-gara Israel perang dengan Iran atau main tembak-tembakan. Banyak para orang cerdas yang terkesima dan tertipu. Mosong Iran lah coba awak duwe dan diserang Israel deh. Ikut tuan-tuan.
ikuinlah dan natur no lebih parah dari itu nih. Coba tengok Arab do otoken bela Palestina, penakui orang Arab dulu budak Amerika. Jadi memang cerdik tapi tidak berilmu. Dah Allah buktikan dalam banyak sepanjang sejarah Syiah tak pernah bisa dipegang. Tak bisa pernah dipegang. Lihat, kok payah lihat. Masuk Yaman hancur Yaman, sah? Kan ya? Masuk Lebanon hancur Lebanon. Masuk mereka ke Palestina ikut campur melalui organisasi perjuangan, hancur rusak pula perjuangan Palestina. Deh. Nampaknya harus kembali kita nunggu Nabi Isa dulu nampaknya. Alaihissalam yang menghukum dengan hukum Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi tidak dapat pahala umur 70 kali itu. Allah musta'an. Jadi nauzubillah tsumma nauzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada adu domba. Ini gara-gara Syiah nanti kita pun diadu domba pula sesama ahlus sunnah. Engkau ibu pikiran dasman dunia. Dah jelas-jelas itu Iran membela Palestina menyerang Israel katanya. Tetapi sampai ketentuannya, tentulah tentu deh tentunya. Bosong Baitul Maqdis orang Syiah ndak di Palestina lah tentunya. Di mana? Ndak Baitul Maqdisnya. Hah? Kini kan berharap Palestina akan dibebaskan oleh Iran. Karena di situ ada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di mana nih wong Iran Masjid Aqsa? Saya tanyakan Allah, tentu deh. Hah? Masjid Aqsa ini orang Syiah di langit pertama, bukan di Palestina. Tuh awak lo akan membebaskan Palestina. Nggak ada cicu. Kalaupun mereka bebaskan nanti, diserahkan ke mana? Hah? Ke Ahlussunnah? Ke Syiah pula. Tahu mau tonton Palestina jadi Syiah? Hah? Baca sejarah. Ketika Ibn al-Alqami dulu bersekongkol, menteri kerajaan Bani Abbas, bersekongkol dengan Holakoh Khan. Ya, sampai khalifah terbunuh, anak-anak khalifah terbunuh, 500 orang tertipu dengan alasan untuk diarak berbesan dengan Raja Mongol Holakoh Khan. Ternyata itu tipuan, sehingga seluruh pejabat negara 500 orang ikut pergi rombongan khalifah, yang selamat diantaranya hanya 50 orang melarikan diri. Mereka inilah yang menjadi saksi sejarah. Ibn al-Alqami yang punya kerja adalah Syiah, dan waktu itu kepala polisi Saifuddin At-Tusi juga orang Syiah. Mereka dua menteri inilah kepala polisi yang mengamankan kantong-kantong Syiah di Baghdad. Ketika pasukan Mongol masuk, maka pasukan orang-orang Syiah aman, Ahlussunnah semuanya dihabisi tanpa bekas. Tentunya tuh tidak banyak anora tuh, 1.800.000 orang dibunuh di kota Baghdad. Siapa punya kojo? Syiah. Itu gara-garanya Pang nyoba dia langsung tonton simpati. Itu ibu tinengore, tapi apa boleh buat? Memang dalam sejarah akan ada selalu orang-orang tertipu oleh keadaan. Itulah pentingnya ilmu kaum muslimin dan muslimat. Kata-kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man akhadzal ilma min ainil ilmi sabat. Siapa yang ambil ilmu dari mata airnya ilmu akan kokoh. Ikut kan angin sifat juga. Kalau pakai ilmu yang asli, kokoh. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi, yang ambil ilmu dari jarayan, aliran-aliran, yaitu dari pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat,
Dia akan terpengaruh oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wa malat bihil ibarat, dan cenderung terbawa oleh retorika. Siapa yang pandai beretorika, yang pandai berpikiran akal sehat, itu cepat diterima. Dan waqtalafat alaihil aqwal, akhirnya dia bingung, saking banyaknya pendapat mana yang benar. Akhirnya ambil salah satunya, nak benar nak salah, tak boleh sesama salah tak boleh saling menyalahkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Dah, antum dukung Israel atau ikut Syiah? Hah? Nggak ada. Terus Islam, Republik Islam kan? Ma'asyiral kiram, nanti kalau jadi pejabat negara, nanti jadi dubes di sana, tengok nanti ada tak sholat Jumat di sana? Ya, tengok nanti. Ada masjid Al-Sunnah di sana, tapi sinagog Yahudi lebih dari 50 megah-megah. Masjid Al-Sunnah enggak ada. Allah musta'an. Apa dah sedih? Wangi lah keadaannya bu itu roh. Nah kalau nak percaya mungkin wah. Cuman dan kan tak dapat pisah kalau dan mungkin. Ya tengok. Cuman masalahnya kalau tentu untuk meneliti itu dia dibuat deh roh. Ini tadilah taqiyah berpahala besar, bernilai 70 kali umrah. Allah musta'an. Tapi kita tukar di sini ya. Jadi semua pikiran-pikiran itu potensi mengadu domba di antara kita. Pada sebab itu sejak awal kita ingatkan, jangan sampai pikiran itu masuk, lalu kita akhirnya nanti terasuk oleh pikiran-pikiran yang membuat kita itu busuk. Nasallallahu alaihi wasallam. Sekira cukup sampai sini. Kita tutup dengan izin Allah SWT. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.